Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviani dengan NIM 2404 1060 121. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu Bapak Jawa Si MPD dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran tentang evaluasi pembelajaran. Di sini saya mengambil materi yaitu analisis butir soal. Nah, jadi materi yang saya ambil adalah analisis butir soal, yaitu salah satu bagian penting dalam evaluasi pembelajaran. Nah, analisis butir soal merupakan proses menelaah setiap butir soal yang digunakan dalam tes untuk mengetahui apakah soal tersebut itu benar-benar berkualitas dan mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat. Nah, materi ini tidak hanya berfokus pada hasil nilai akhir siswa, tetapi juga lebih menekankan pada kualitas soal sebagai alat ukur pembelajaran. Adapun manfaat analisis butir soal sangat dirasakan dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Melalui analisis ini, guru juga dapat menyusun soal yang lebih baik, valid, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, penilaian yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan adil karena benar-benar mengukur kemampuan peserta didik. Selain itu, analisis butir soal juga membantu guru mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa secara lebih rinci, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran, penyusunan program remedial, serta pengayaan bagi siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar. Dalam pemahaman saya, analisis butir soal itu membantu guru mengetahui sejauh mana soal yang dibuat itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, soal yang baik seharusnya selaras dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran. Nah, melalui analisis ini, guru juga dapat mengevaluasi apakah soal ini sudah mengukur aspek pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir siswa, bukan sekedar hanya menghafal saja. Nah, analisis butir soal juga berkaitan erat dengan tingkat kesungkaran soal. Dari materi ini, saya memahami bahwa soal itu tidak boleh terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Jadi, soal yang terlalu mudah itu tidak dapat menunjukkan perbedaan kemampuan siswa, sedangkan soal yang terlalu sulit justru dapat membuat siswa itu kehilangan motivasi. Dengan melakukan analisis, guru dapat mengetahui proporsi soal yang mudah, sedang, dan sulit, sehingga tes itu menjadi lebih seimbang dan adil. Nah, selain tingkat kesungkaran, analisis butir soal juga menilai daya pembeda soal. Nah, daya pembeda ini menunjukkan kemampuan soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Dari pemahaman saya, soal yang baik adalah soal yang mampu dijawab dengan benar oleh siswa yang benar-benar memahami materi dan dijawab salah dengan siswa yang belum menguasainya. Jika suatu soal ini memiliki daya pembeda yang baik, maka soal tersebut itu perlu diperbaiki atau bahkan dibuang. Nah, materi analisis butir soal ini juga mengajarkan pentingnya validitas dan rehabilitas. Jadi, validitas ini menunjukkan apakah soal ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan rehabilitas berkaitan dengan konsisten hasil tes. Dari sini, saya memahami bahwa sebuah tes itu tidak cukup hanya disusun saja, tetapi juga harus diuji kualitasnya agar hasil penilaian ini dapat dipercaya dan digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Nah, pemahaman saya ini semakin berkembang ketika menyadari bahwa analisis butir soal itu tidak hanya bermanfaat bagi guru saja, tetapi juga bagi peserta didik. Dengan soal yang dianalisis secara baik, siswa akan mendapatkan penilaian yang lebih objektif dan adil. Nilai yang diperoleh oleh siswa ini benar-benar mencerminkan kemampuan mereka, bukan karena faktor kebetulan atau kelemahan soal saja.
Selain itu, hasil analisis butir soal dapat digunakan sebagai bahan refleksi pembelajaran. Jika banyak siswa yang menjawab salah pada soal tertentu, hal tersebut juga tidak selalu berarti siswa itu tidak belajar, tetapi bisa saja materi tersebut belum disampaikan dengan optimal atau metode pembelajaran yang digunakan itu kurang tepat. Dengan demikian, analisis butir soal membantu guru ini memperbaiki strategi mengajar di pertemuan selanjutnya. Nah, di sisi lain juga terdapat beberapa tantangan dalam penerapan analisis butir soal. Salah satu tantangan utamanya yaitu keterbatasan waktu dan kemampuan guru dalam melakukan analisis secara mendalam, terutama jika jumlah siswa itu banyak. Selain itu, tidak semua guru juga terbiasa menggunakan perhitungan atau teknik analisis statistik sederhana, sehingga proses analisis ini sering dianggap rumit. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya analisis butir soal, sehingga evaluasi pembelajaran masih dilakukan secara konvensional tanpa ditindaklanjut yang lebih jelas. Meskipun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi dengan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penggunaan aplikasi atau perangkat lunak sederhana, serta pembiasaan melakukan evaluasi berbasis data. Dengan demikian, manfaat analisis butir soal akan lebih optimal dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas penilaian di sekolah. Nah, tambahan pemahaman saya terhadap materi analisis butir soal adalah bahwa proses ini juga berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam pendidikan. Hasil analisis butir soal dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindak lanjut pembelajaran, seperti program remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan dan program pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai materi. Dengan demikian, analisis butir soal tidak hanya berhenti pada penilaian, tetapi berlanjut pada perbaikan layanan pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, analisis butir soal membantu guru dalam mengembangkan bank soal yang berkualitas. Soal-soal yang telah dianalisis dan terbukti baik dapat disimpan dan digunakan kembali pada evaluasi berikutnya. Sedangkan soal yang kurang baik dapat direvisi. Hal ini juga menunjukkan bahwa analisis butir soal berperan penting dalam efisiensi dan berkelanjutan penyusunan instrumen evaluasi. Dalam konteks pendidikan dasar seperti di SD atau MI, analisis butir soal juga sangat penting karena karakteristik peserta didik yang masih beragam. Dengan analisis yang tepat, guru dapat menyesuaikan soal dengan tingkat perkembangan kognitif siswa sehingga evaluasi tidak memberatkan tetapi tetap menantang dan bermakna. Hal ini mendukung terciptanya suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Analisis butir soal juga melatih guru untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap praktik evaluasi yang dilakukan. Guru tidak hanya berfokus pada hasil nilai, tetapi juga pada proses penyusunan dan pelaksanaan tes. Sikap reflektif ini sangat diperlukan agar pembelajaran itu terus mengalami peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. Dari materi ini, saya juga memahami bahwa analisis butir soal merupakan bagian dari profesionalisme guru. Jadi, guru yang melakukan analisis ini menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini tidak hanya dilakukan secara asal, melainkan berdasarkan data dan perhitungan yang jelas, sehingga kualitas pembelajaran ini dapat terus ditingkatkan. Jadi, kesimpulan dari pemahaman saya terhadap materi analisis butir soal ini yaitu bahwa materi ini sangat penting dalam menciptakan sistem penilaian yang berkualitas. Analisis butir soal juga membantu memastikan bahwa soal yang digunakan ini benar-benar layak, adil, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Dengan memahami dan menerapkan analisis butir soal, guru juga dapat meningkatkan kualitas evaluasi sekaligus mutu pembelajaran secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pemahaman materi tentang analisis butir soal dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.